Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Jumrohatin akan mengajarkan tentang materi genetik pada mapel biologi dari SMA 7 Bandung. Komponen dasar atau kompetensi dasar menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom, dan penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup, merumuskan urutan proses sintesis protein. Materi genetik, kromosom, struktur yang ditelusuri dari DNA molekul lain yang menjadi tempat tersimpannya materi genetik. Gen, unit terkecil dari materi genetik untuk mengendalikan sifat-sifat hereditas. DNA adalah merupakan penyusun gen pada kromosom. RNA adalah yang berbentuk untaian tunggal berperan dalam sintesis protein. Kromosom, ini adalah bagian-bagian dari kromosom. Kromosom terdiri dari sentrosom, telomer. Struktur kromosom. Kromatid adalah benang kromatin memadat menjadi lengan, sedangkan kromatin yaitu lipatan-lipatan selonoid tersusun menjadi benang. Selonoid merupakan untaian nukleosom lebih padat dan menjadi lipatan-lipatan. Nukleosom tersusun atas DNA dan protein histon yang membentuk untaian. Sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Sentromer disebut juga kepala kromosom. Di dalam sentromer tidak terdapat gen. Sentromer berperan dalam pembelahan sel, yaitu melekat pada benang-benang gelendong. Struktur kromosom. Lengan kromosom tersusun atas selaput atau membran kromonema dan matrik. Selaput berfungsi untuk melapisi dan melindungi kromosom, sedangkan kromonema berupa benang halus yang berpiling. Macam-macam kromosom. Ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Macam-macam kromosom, ada autosom dan ada gonosom. Autosom adalah kromosom tubuh atau kromosom somatik, merupakan kromosom yang menentukan sifat sel-sel tubuh. Gonosom adalah kromosom seks atau kromosom kelamin suatu organisme, di mana jumlah kromosom seks pada tubuh manusia ada 2 buah atau sepasang. Organisme yang memiliki struktur yang lebih kompleks memiliki jumlah kromosom yang lebih banyak dibanding dengan organisme yang sederhana. Kromosom yang saling berpasangan disebut kromosom homolog. Beberapa jumlah pasangan kromosom homolog. Contohnya organisme haploid memiliki N kromosom. Organisme diploid memiliki N kromosom, 2N kromosom. Organisme triploid memiliki 3N kromosom dan organisme poliploid memiliki banyak kromosom. Gen. Gen adalah unit bahan yang dapat membawa sifat keturunan. Bentuk fisik gen berupa molekul asam deoksiribonukleat. Gen dapat mengatur segala sifat. Struktur DNA. DNA merupakan penyusun gen pada kromosom di dalam inti sel. Pada tahun 1953, John Watson dan Francis Crick menemukan model molekul 3 dimensi DNA yang berbentuk untaian panjang heliks ganda atau double helix. Model replikasi DNA. Ada model konservatif, semi-konservatif, dan model dispersif. RNA. Struktur RNA yaitu polinukleotida yang berbentuk untai tunggal di mana berperan untuk sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA. Bentuk DNA untaian ganda, RNA untaian tunggal. Letak DNA pada kromosom inti sel, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. Sementara RNA terletak di dalam sitoplasma, ribosom, dan inti sel. Jenis gulanya DNA deoksiribosa, RNA gula ribosa. Basa nitrogen, purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Untuk purin RNA terdiri dari adenin dan guanin, untuk purinnya terdiri dari urasil dan sitosin.
Fungsi DNA pewarisan sifat, fungsi RNA alat dalam sintesis protein. Kadar jumlah DNA tetap, RNA tidak tetap. Keberadaannya DNA permanen atau tetap dan kekal, RNA periodenya pendek dan terurai. Replikasi DNA. Ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Teori konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim. Yang pertama helikase, polimerase, dan ligase. Peran DNA dan RNA dalam sintesis protein. Sintesis protein berlangsung melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Translasi inisiasi, translasi terminasi sintesis protein. Yang pertama adalah transkripsi. Inti sel DNA akan memanggil kepada RNA messenger atau mRNA codon. Terbentuk translasi, yaitu RNA messenger atau codon akan melewati sitoplasma bergabung dengan RNA transfer. RNA transfer masuk ke dalam ribosom membentuk RNA ribosom, maka terbentuklah asam